Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ferdi Arisman di channel Lapak Desa, dimana sekarang ini adalah segmen khusus untuk saya, khusus untuk keilmuan yang saya miliki, yaitu Fakultas Hukum. Saya akan menganalisis isu-isu terbaru, isu-isu terhangat terkait dengan pemerintahan dan juga terkait dengan sosial. Di segmen pertama ini saya akan membahas tentang corona. Untuk segmen pertama ini saya akan membahas tentang corona dari segi pemerintah, dari segi sosial, dan juga kebijakan-kebijakan yang diambil. Karena sekarang sudah di berita, kita akan juga membahas tentang corona di tahlilan, di pasar, di supermarket, di pokoknya semuanya membahas tentang corona. Jadi saya ikut-ikutan membahas tentang corona. Jadi yang pertama saya akan bahas tentang kebijakan Bapak Jokowi tentang corona. Jadi kebijakan beliau adalah memberikan ruang bagi orang-orang untuk berkeliaran, akan tetapi dibatasi dengan social distancing. Jadi menurut Bapak Jokowi adalah ekonomi tetap jalan, pemerintahan tetap jalan, yang penting kita menjaga diri dari virus corona. Nah, yang kedua adalah kebijakan dari Bapak Anies Baswedan. Jadi menurut Bapak Anies Baswedan, lebih baik kita di lockdown. Jadi yang mana yang benar nih? Antara Bapak Anies dan juga Bapak Jokowi. Di mata Najwa kemarin Bapak Jokowi juga sudah membahas bagaimana kesinambungannya antara kesehatan dan juga ekonomi. Saya cukup setuju dengan beliau, akan tetapi tidak menampik juga kebutuhan lockdown untuk Indonesia dari kebijakan Bapak Anies Baswedan. Jadi bagaimana solusi dari saya? Menurut saya 50% kita ikut kebijakan Bapak Jokowi, 50%-nya lagi kita ikut kebijakan dari Bapak Anies Baswedan. Jadi perlu kalian ketahui bahwa lockdown juga kita perlukan untuk menjaga agar tetap stabil lah kesehatan kita. Antara kan kita tidak mungkin cari uang tiap hari tapi tidak memikirkan kesehatan. Itulah yang dipikirkan oleh Bapak Anies Baswedan. Dan juga kebijakan kedua dari Bapak Jokowi menyatakan bahwa ekonomi harus tetap jalan, pemerintahan harus tetap jalan. Jadi saya setuju dengan Bapak Jokowi, tapi hanya 50%. Karena jika mau hal tersebut tetap jalan, kebijakannya juga harus jelas. Seperti social distancing. Social distancingnya itu seperti apa? Karena banyak jika memang tidak boleh berkumpul 20 orang atau lebih, banyak social distancing yang tidak dilakukan di daerah-daerah. Seperti contohnya daerah saya di Probolinggo, di Kecamatan Krucil utamanya. Jadi di Kecamatan Krucil menurut saya social distancing kurang tepat, karena memang wongnya bandel-bandel saat di social distancing. Memang membutuhkan orang-orang yang memang memiliki kedisiplinan untuk mengikuti pemerintah. Sedangkan ya kita tahu kesadaran masyarakat di Indonesia memang cukup rendah lah. Jika dilihat dari itu, kebijakan Bapak Jokowi ini kurang tepat sasaran. Jadi menurut saya kebijakan Bapak Jokowi ini betulnya hanya 50%. Yang akan saya ambil nantinya di akhir, saya akan kasih tahu kenapa hanya 50%. Yang kedua adalah kebijakan dari Bapak Anies Baswedan, lockdown. Seperti halnya tadi, 50% dari lockdown memang baik karena memang mempercepat ekonomi kita berjalan, karena mempercepat juga terputusnya rantai COVID-19. Yang 50% dari kebijakan Bapak Jokowi ini salah karena
memang social distancing tidak bisa dilakukan karena ya orang-orangnya tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki keinginan untuk membantu pemerintah. Saya sudah 1 bulan di rumah saja, kan, tetapi ya masih banyak sekali orang yang berkeliaran kemana-mana. Kebetulan saya ini di pinggir jalan raya, ya tiap hari biasa-biasa saja orang kesana kemari tidak memakai masker, tetap berkumpul. Jadi social distancing yang diharapkan oleh Bapak Jokowi sama sekali tidak terlaksana. Terus untuk yang lockdown dari Bapak Anies Baswedan, kita bisa lihat sendiri bahwa lockdown itu menghancurkan ekonomi kita. Jadi selain lockdown, apa yang harus kita lakukan untuk membantu ekonomi yang ada di desa? Nah, sekalian nyambung dari itu, ada kemudian yang dikasih dari pemerintah ke setiap desa untuk memberikan bantuan langsung. Akan tetapi ya seperti itulah Indonesia. Sampai saat ini saya di desa ini belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah desa ataupun dari yang lain. Ya mungkin masih proses atau seperti apa. Akan tetapi kan kita harus juga memperhatikan kesehatan pangan kita, kesehatan pendukung-pendukung lainnya. Nah, kesimpulannya adalah kebijakan Bapak Jokowi bisa dilakukan jika didukung dengan aparatur negara yang memang sehat. Pemerintah daerah, pemerintah pusat juga harus ikut di dalamnya untuk memantau, misalkan ada bantuan langsung di desa. Di desa-desa kan sekarang dikasih bantuan 600.000 per bulan selama 3 bulan. Akan tetapi ya bisa kita lihat sendiri di desa-desa belum ada apa-apa. Ada bantuan sembako harus tepat sasaran. Kemudian combine-nya dengan kebijakan yang ingin dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan, yaitu lockdown. Ada baiknya yang di lockdown itu kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya yang memang sudah zona-zona merah. Jadi pemberlakuan lockdownnya itu hanya dilakukan di zona-zona merah. Jadi ini yang harus dikombin oleh Bapak Jokowi. Dan mungkin juga Bapak Anies bisa membantu Bapak Jokowi. Akhirnya juga bisa dilakukan social distancing secara maksimal. Artinya juga tidak menutup kemungkinan untuk di lockdown secara keseluruhan apabila diperlukan. Terima kasih, mungkin itu saja analisis dari saya. Ya, di video-video selanjutnya saya akan membahas isu-isu terhangat dari segi hukum lagi. Akan tetapi lebih mendalam, ini video hanya untuk perkenalan di segmen saya, yaitu segmen pengacara. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya bisa memberikan analisis saya berikutnya.